Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang tergabung dalam pelatihan Self Improvement Academy di Lampung. Hari ini saya masih membahas yang terkait dengan rumus penjualan, yaitu bagaimana kita memilih dan menentukan pelanggan yang potensial. Jadi kemarin saya sudah membahas bahwa di dalam rumus penjualan aksi sama dengan reaksi. Artinya kalau aktivitasnya itu benar, insya Allah hasilnya akan benar. Hasilnya itu apa? Kenaikan unit produk, kenaikan rupiah, dan kenaikan market share. Dari mana itu dimulai? Dimulai dengan menemukan the right customer, menemukan pelanggan yang potensial. Karena teman-teman, kenapa kita harus menemukan pelanggan potensial? Kalau kita bicara pelanggan, kita coba bagi menjadi 3 hal pokok. Pelanggan dengan kelas A, pelanggan dengan kelas B, pelanggan dengan kelas C. Nah, kelompok pelanggan ini di kelas A potensial rupiahnya besar. Kelas B potensial rupiahnya sedang, dan kelas C potensial rupiahnya kecil. Kalau kita korelasikan dengan penjual yang bisa menyentuh pelanggan itu, di mana kepada kelompok yang A dengan potensial rupiahnya besar, penjual yang bisa menyentuhnya dan bisa mendapatkan uangnya adalah penjual handal yang tak terkalahkan. Yang B itu adalah penjual yang setengah handal. Yang C adalah sedikit handal. Karena apa? Kalau kita bicara penjual yang handal tak terkalahkan itu sedikit. Apakah Anda termasuk itu? Nah, kenapa sedikit? Karena pada pelanggan kelas A tingkat kesulitannya tinggi. Oleh sebab itu diperlukan penjual yang handal tak terkalahkan untuk bisa mengcover, menyentuh, berbicara dengan pelanggan-pelanggan kelas A yang memiliki potensial yang besar. Dan itu ya kepada pelanggan-pelanggan yang A, di mana yang duitnya banyak, tingkat kesulitannya tinggi, waktu yang diberikan sedikit. Pelanggan yang memberikan waktu yang banyak, itu tingkat kesulitannya rendah dan kebanyakan adalah dikunjungi oleh penjual-penjual yang sedikit kehandalannya. Nah, sahabat, untuk mencapai kesuksesan dalam menjual produk atau layanan Anda, penting untuk memilih dan menentukan pelanggan dengan cermat. Dengan memilih pelanggan potensial yang baik, memilih dan menentukan, maka penjual yang pertama dapat mengoptimalkan aktivitas sales management. Dia bisa mengunjungi waktu yang tepat, tempat yang tepat kepada pelanggan yang tepat, the right customer. Nah, kalau itu bisa ditentukan, pelanggan the right customer tadi dapat menghasilkan lebih baik. Sales unitnya akan naik, rupiahnya akan naik, market share-nya akan naik. Yang ketiga, penjual bisa berinvestasi untuk menciptakan hubungan emosional dengan pelanggan yang potensial tadi, pelanggan yang the right customer. Dan keuntungan bisnis secara keseluruhan akan didapat kalau bisa menentukan dan menemukan pelanggan yang potensial. Nah, oleh sebab itu sahabat, sebagai seorang penjual handal tak terkalahkan, Anda harus memiliki list
di area Anda, siapa pelanggan-pelanggan yang potensial. Karena dengan Anda memiliki list, yang pertama berdampak kepada Anda akan memiliki efisiensi waktu dan sumber daya yang kuat. Karena yang Anda kunjungi adalah pelanggan-pelanggan yang potensial, yang saya sebut the right customer. Yang kedua, dampak terhadap Anda, otomatis penjualan Anda akan lebih tinggi. Yang ketiga, karena Anda berinvestasi di pelanggan-pelanggan yang potensial, the right customer, hubungan Anda akan lebih baik. Dari hari ke hari Anda bangun hubungan itu akan menjadi lebih baik. Yang keempat, Anda akan terbranding karena Anda memberikan pelayanan yang bagus, Anda bisa memberikan informasi yang bagus, Anda memberikan solusi yang bagus kepada pelanggan potensial, maka reputasi Anda akan meningkat dan Anda akan diberikan referensi oleh pelanggan yang right customer ke teman-temannya yang potensial juga. Yang kelima, dampak terhadap Anda di dalam aktivitas sales management, Anda melakukan penghematan biaya karena Anda mengunjungi betul-betul pelanggan yang potensial, the right customer. Nah, bagaimana caranya untuk menemukan dan menentukan pelanggan yang potensial? Yang pertama, Anda harus memulai dengan menentukan kriteria persyaratan, kriteria pelanggan. Siapa yang di kelas A, siapa yang di kelas B, siapa yang di kelas C. Dengan jelas, dengan sederhana, terukur dan mudah dipahami. Tentu di dalam kriteria itu, pertama, pelanggan Anda adalah orang-orang yang memiliki kebutuhan terhadap produk Anda, berkorelasi terhadap produk Anda. Yang kedua, tentu dia harus memiliki uang. Yang ketiga, dia harus mampu memutuskan untuk membeli. Yang keempat, bisa dideketin. Itu kriteria. Oleh sebab itu, langkah kedua yang harus Anda lakukan, Anda harus melakukan observasi. Siapa pelanggan-pelanggan itu? Kemudian Anda melakukan think. Analisalah pelanggan-pelanggan itu. Basisnya adalah kriteria tadi. Oleh sebab itu Anda bisa melakukan rencana rencana untuk melakukan aktivitas. Yang ketiga, setelah Anda kelompokkan itu, buatlah database yang dilengkapi dengan data pribadinya secara detail. Dilengkapi dengan data aktivitas sosial dan kerjanya sangat detail. Sehingga Anda akan mendapatkan informasi yang detail mengenai pelanggan Anda. Anda akan mendapatkan the real information mengenai pelanggan Anda, termasuk perilaku pelanggan, termasuk kebiasaan-kebiasaannya. Dan ini akan memudahkan Anda untuk Anda menggerakkan sumber daya yang Anda punya. Sehingga saat Anda melakukan aktivitas jelas, terukur, sederhana dan mudah dipahami. Dan akhirnya Anda akan menemukan pelanggan-pelanggan yang penting, yang hebat, yang bisa berbisnis dengan Anda. Itulah yang harus Anda lakukan. Pertama, tentukan kriteria pelanggan A, B dan bikin metrik. Yang kedua, lakukan lakukan think, kemudian do, dikunjungi berdasarkan informasi yang jelas. Itu bisa dilakukan dengan baik apabila Anda memiliki informasi yang baik dan detail. Karena dengan informasi, Anda bisa melakukan strategi taktik dengan benar dan Anda akan mendapatkan hasil dengan menemukan orang-orang hebat dan penting yang akan menaikkan sales Anda, menaikkan rupiah Anda, dan menaikkan market share Anda. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.